Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini, Admin akan melanjutkan pembahasan tentang kisah hidup Kosuke Oden. Oke, baiklah langsung saja kita bahas. Setelah pertemuan antara Oden dengan Shirohige yang diwarnai dengan perselisihan, meskipun sebenarnya Oden tidak bermaksud seperti itu, Oden semakin sering bertemu mengunjungi mereka. Karena memang Oden sangat ingin ikut dengan mereka dan menjelajahi dunia. Namun keinginannya ini mendapatkan penolakan oleh para pengawalnya, yaitu 11 sarung pedang merah. Mereka yakin kalau Kosuke Oden tidak boleh pergi meninggalkan Wano Kuni, karena Kosuke Oden adalah satu-satunya penerus keluarga Kosuke. Jika Oden pergi nanti dan sesuatu yang buruk terjadi, maka tidak akan ada orang yang bisa memimpin Wano. Seperti itulah pikiran para 9 sarung pedang merah. Selain itu, orang Wano yang pergi meninggalkan Wano dianggap telah melanggar hukum, dan itu merupakan tindak laku kejahatan yang berat. Setelah mendapatkan respon negatif dari para 9 sarung pedang merah terhadap rencananya, Oden pun tetap pergi mengunjungi bajak laut Shirohige. Tapi kali ini, ia ditemani oleh para 9 sarung pedang merah. Mungkin karena mereka tidak percaya dengan tuannya yang sangat ingin pergi berlayar. Sesampainya di sana, Oden langsung saja terang-terangan mengungkapkan keinginannya. Tapi semua anak buah Shirohige serempak menjawab tidak. Alasan utamanya karena tingkah laku nyelenehnya Oden yang langsung saja menyerang Shirohige ketika pertemuan pertama kali. Setelah itu dilanjutkan acara makan-makan bersama antara dua kubu. Di sela-sela makan bersama itu, Oden masih saja membujuk Shirohige untuk mau mengajaknya berlayar. Akan tetapi, Shirohige masih menolak keinginan si Kosuke Oden dengan alasan dia tahu karakteristik Oden yang tidak bisa berada di bawah orang lain. Dan Shirohige sangat kapok berkelompok dengan orang-orang seperti itu. Jawaban ini diselingi dengan curhatan dari lubuk hati terdalam Shirohige. Shirohige malah menyarankan agar Oden lebih baik berlayar sendiri dan membentuk kelompoknya sendiri. Akan tetapi, Oden menjawab dengan jujur kalau ia telah mencoba itu ratusan kali. Dan semuanya berakhir dengan kegagalan. Karena ia tidak memiliki skill navigasi, meskipun telah curhat seperti itu, Shirohige tetap kekeh tidak mau mengajak Oden. Apalagi Kinemon dan yang lainnya memberitahu Shirohige tentang hukum di Wano Kuni yang melarang warganya pergi meninggalkan Wano. 2 minggu kemudian setelah hari itu, kapal bajak laut Shirohige telah selesai diperbaiki dan mereka siap untuk berlayar lagi. Bajak laut Shirohige memilih untuk berlayar di malam hari dengan tujuan untuk diam-diam pergi agar Oden tidak ikut dengan mereka. Akan tetapi, ternyata kelompok bajak laut Shirohige ini mulai sedikit menyukai Kosuke Oden dan merasa kasihan karena Oden tidak bisa ikut dengannya. Sebagai tanda terima kasih telah mengizinkan mereka berlabuh di Wano, serta jamuan yang mereka dapatkan, bajak laut Shirohige pun meninggalkan beberapa harta karun sebagai hadiah balas budinya. Ketika bajak laut Shirohige telah pergi sedikit demi sedikit menjauhi pantai, tiba-tiba ada rantai menyangkut di tiang kapal mereka. Ya, bisa kita tebak siapa pelakunya. Sang calon shogun negeri Wano, Kosuke Oden. Dia nekat melakukan itu demi mewujudkan keinginannya berpetualang mengelilingi dunia. Seluruh anggota bajak laut Shirohige pun terkejut melihat Oden yang rela melakukan itu. Pada awalnya, Marco akan melepaskan rantai yang terikat di tiang kapalnya. Namun Shirohige mencegahnya, karena ia yang sudah suka juga dengan sikap Oden berencana untuk mengizinkannya ikut berlayar. Oh ya, Izoi memang mencurigai tuannya ini, nekat melompat dan berhasil memegang badannya Oden. Akhirnya, dia pun ikut terbawa dengan Oden juga dan terseret-seret di lautan. Sambil melanjutkan perjalanan, Shirohige memerintahkan Marco untuk segera menaikkan Izo ke kapal dan membiarkan Oden terseret-seret di lautan sebagai bentuk ujiannya yang ingin bergabung dengan bajak laut Shirohige. Oden harus bisa bertahan dengan keadaan seperti itu selama 3 hari. Izo yang tahu tuannya akan dibiarkan terseret-seret selama 3 hari sangat marah kepada Shirohige atas perlakuannya terhadap Oden. Izo sangat takut dan khawatir Oden mati karena ujian yang diberikan oleh Shirohige. Bahkan Izo sampai bersumpah tidak akan memaafkan Shirohige bila sesuatu hal yang buruk terjadi menimpa Oden. Memang, Oden adalah karakter yang diciptakan untuk menjadi legenda, sama halnya seperti Roger dan Shirohige. Lagi-lagi di sini Oden menunjukkan jiwa pahlawannya. Dengan rela melepaskan pegangannya yang padahal tinggal setengah jam lagi, Oden resmi menjadi anggota bajak laut Shirohige karena merasa ada seorang wanita yang sedang terjebak dan harus segera ditolong. Dan benar saja kedatangan Oden sangat membantu perempuan itu. Meskipun dengan bentuk tubuh yang tidak karuan lagi dan kesadaran yang sudah hampir hilang, Oden berhasil membantunya dan mengusir orang-orang jahat itu. Mereka sangat takut melihat wujud Oden yang saat itu seperti monster. Apalagi Oden datang secara tiba-tiba. Setelah berhasil mengusir orang-orang jahat itu, Oden pun langsung pingsan karena kelelahan dan sudah banyak kemasukan air selama masa ujiannya. Perempuan yang ditolong Oden ini adalah Amatsuki Toki, seseorang yang kelak akan menjadi pendamping hidupnya dan juga berperan penting dalam kehidupan Oden. Sebagai rasa terima kasihnya atas pertolongan Oden, Toki pun merawat Oden yang memang dalam keadaan terluka dan tidak sadarkan diri. Hanya butuh 1 hari saja, Kosuke Oden telah pulih kembali ke kondisi sehat walafiat lagi.
Bahkan sampai membuat Toki terkejut karena kecepatan recovery-nya tubuh Oden. Kosuki Oden sangat senang karena akhirnya ia bisa pergi meninggalkan Wano dan memulai babak baru kehidupannya sebagai seorang petualang. Oden juga tidak lupa berterima kasih kepada Toki karena telah merawatnya selama ia pingsan. Kemudian Toki yang tahu Oden berasal dari Wano karena Oden tidak sengaja menyebutkannya. Toki memberitahu Oden kalau sesungguhnya ia sangat ingin pergi ke Wano. Ya, itu sangat bertolak belakang dengan Oden yang sangat ingin pergi dari Wano dan berpetualang. Mendengar keinginan yang bertolak belakang itu, Oden hanya bisa menunjukkan muka terkejut dan herannya. Ya, itu awal mula pertemuan sepasang kekasih yang perannya sangat penting di cerita One Piece. Sesaat kemudian, segerombolan orang yang kemarin dibuat lari tunggang langgang oleh Oden kembali lagi membuat perhitungan dan masih ingin menculik Toki. Namun kali ini mereka bersama bosnya. Bosnya ini si Kapten Karma yang di masa sekarang telah bergabung menjadi bagian keluarga bajak laut Tsuruhige. Dan bahkan saat pertempuran di Marineford ikut hadir dalam mati-matian membantu. Masih dengan tujuan awalnya yang ingin menculik Toki, mereka pun bersiap menyerang Oden dan Toki. Sungguh nasib sial bagi kelompoknya, karena ternyata di belakang mereka kini hadir bajak laut Tsuruhige yang datang untuk menjemput Oden. Jadi awalnya bajak laut Tsuruhige belum sadar kalau Kosuki Oden sudah tidak lagi berpegangan di rantainya. Namun ketika waktu ujiannya telah lewat dan ingin mengajak Oden naik ke kapal, saat itulah mereka baru tersadar kalau Oden sudah tidak ada lagi di situ. Butuh waktu seharian untuk mereka berhasil menemukan Oden yang terdampar di pulau tersebut. Di satu sisi, menurut admin, para gerombolan orang yang ingin menyerang Oden dan Toki, mereka beruntung karena datangnya Tsuruhige membuat Oden tidak lepas kendali dan menyerang mereka. Coba saja Tsuruhige tidak datang, setidaknya mereka semua pasti sudah sekarat disambut dengan Enma dan Hame no Habakiri. Dan mulai saat itulah petualangan Oden sebagai anggota bajak laut Tsuruhige dimulai. Toki juga ikut bersama Oden naik ke kapal Tsuruhige, ya karena ia juga tidak bisa kemana-mana. Oden pun sangat senang karena akhirnya ia bisa mengelilingi dunia. Apalagi kedatangannya disambut dengan gembira oleh para anggota yang lain. Oden juga sangat terkejut ketika melihat Neko dan Inu ternyata ikut bersamanya juga. Tsuruhige yang baru sadar ternyata Toki ikut naik ke kapalnya juga menanyakan dia siapa. Toki langsung menjawabnya dengan senang dan mengutarakan keinginannya dengan tujuan kalau Tsuruhige mau mengantarnya ke Wano. Tapi apa yang ia dapat malah ekspresi yang sama persis dengan Oden. Kosuki Oden dengan mudahnya beradaptasi dengan rekan-rekan barunya ini. Debut Oden mencari gara-gara dengan kelompok bajak laut lain cuma karena salah satu anggota berteriak ada kapal musuh. Oden yang mungkin belum tahu menau tentang aturan di kapal Tsuruhige tanpa basa-basi langsung saja membelah kapal bajak laut lain itu menjadi dua bagian. Sungguh barbar sekali ya Kosuki Oden ini. Kosuki Oden dan bajak laut Tsuruhige pun mengelilingi dunia bersama. Berbagai pulau mereka sambangi. Dan dengan semangat berpetualangnya, Oden selalu menjadi yang pertama memulai petualangan di pulau tersebut. Mulai dari menyambangi pulau yang terdapat kastil bertuliskan Yari dan memiliki bentuk seperti bangunan di daerah Moskow, Rusia yang bernama Benteng Kremlin. Kemudian dilanjutkan ke pulau yang memiliki suhu dingin yang ekstrim. Mungkin saja pulau ini adalah Pulau Drum, tempat kelahirannya Chopper. Mereka juga menyambangi pulau yang memiliki suhu sangat panas. Saking panasnya suhu di pulau tersebut, tubuh Kosuki Oden digambarkan terbakar. Lalu, Oden juga mengunjungi pulau yang memiliki berbagai macam hewan-hewan dan tumbuhan yang memiliki ukuran besar dan belum pernah dilihat oleh Oden. Tidak hanya sampai di situ Oden dibuat kagum lagi. Ternyata ada berbagai macam jenis ras manusia yang tersebar di seluruh dunia. Oden sempat berkunjung ke salah satu pulau dan bertemu dengan ras raksasa alias Elbaf. Mungkin saja saat itu mereka telah sampai ke pulau Elbaf. Serta Oden juga dibuat takjub dengan kekuatan buah iblis milik Tsuruhige yang terlihat sangat kuat. Semenjak bergabung dan menjalani hari-hari berpetualang ke berbagai pulau, Oden sangatlah bahagia. Ia selalu menunggu kejadian seru apa lagi yang akan dialami di hari berikutnya. Dan dia juga tidak lupa selalu mencatat kejadian-kejadian seru yang hampir semuanya merupakan pengalaman pertamanya di buku catatannya. Setelah apa yang Kosuke Oden lalui bersama bajak laut Tsuruhige, namanya pun semakin terkenal di dunia persilatan bajak laut. Bahkan sampai masuk ke koran dan menjadi headline news. Hingga kabarnya terbaca oleh calon raja bajak laut Goldie Roger yang ternyata juga tertarik untuk bertemu dengannya. Selain itu, Kosuki Oden telah memulai PDKT-nya dengan Amatsuki Toki. Sekarang, kemana ya buku catatan petualangan Oden? Sedikit masuk ke manga yang sekarang. Pada manga chapter ke-974 kemarin, Kaido memberikan satu permintaan khusus pada Orochi untuk tidak membunuh semua anak buah Oden dan menyisakan satu orang. Mungkinkah itu ada kaitannya dengan buku catatan yang dibuat oleh Oden? Karena pasti Oden mencatat semua yang ia lakukan di situ. Bahkan mulai dari awal yang memutuskan untuk berpetualang, saat ia diusir dari ibu kota dan tidak diizinkan kembali lagi, ia sudah memulai membuat catatan itu. Jadi artinya, ada sangat besar kemungkinannya ia mencatat semua yang ia temukan selama perjalanan menuju ke Pulau Laftel.
Dan bukan tidak mungkin, buku catatan Oden ini adalah rangkuman dari seluruh poneglyph yang Oden dan Roger temukan. Dan sangat memungkinkan juga jika Kosuke Momonosuke memegang buku catatan itu, yang nantinya di akhir peperangan Wano, jika mereka menang, buku catatannya akan diberikan kepada kelompok bajak laut topi jerami sebagai tanda terima kasihnya telah membantu mewujudkan mimpi ayahnya. Kalau melihat karakternya Luffy, ia tidak akan mau menerima buku catatan Oden itu. Sama seperti yang ia lakukan pada manga chapter 507, yang saat itu sebenarnya bajak laut topi jerami juga berkesempatan untuk mendapatkan informasi tentang One Piece. Akan tetapi, Luffy marah memarahi Usopp yang ingin langsung bertanya terang-terangan. Oke, baiklah, sekian dulu untuk episode kali ini. Kosuke Oden yang terlihat cuek, sekarang sudah mulai gencar-gencarnya PDKT dengan Toki. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda, sang kreator One Piece. Terima kasih juga kepada PT Suisa yang sudah mempublikasikan manganya. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada Toei Animation yang sudah membuat animasi dari One Piece. Mari kita dukung mereka semua. Salah satu caranya adalah dengan mendownload aplikasi membaca manga resmi dari PT Suisa. Silahkan download Manga Plus di HP kalian agar kalian bisa lebih update tentang manga One Piece. Bagi kalian yang tidak mau repot mencarinya, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.